Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Thank you Rania, puji Tuhan. Oke, kita bisa mulai. Edward, silakan. Yuk teman-teman, kita udah siap belajar firman Tuhan lagi. Yuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur ya Tuhan, waktu di mana Tuhan berikan kepada kami pada siang ini untuk kembali menggali firman Tuhan. Tuhan, kami memohon hikmat Tuhan, kerendahan hati, dan biar Roh Kudus-Mu tetap berada bersama dengan kami, agar kami tidak salah mengerti setiap firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada kami pada siang ini. Berkatilah teman-teman kami juga Tuhan, yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, antara mereka sedang siap-siap ke sini, atau mereka ada pergumulan dalam hidup. Biar Tuhan bersama dengan kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, karena siang ini aku lihat muka-mukanya beberapa agak ngantuk, aku ngajak kita untuk berdiri, mau nggak? Kita berdiri. Kita berdiri, kita stretching dikit ya, kita stretching, kita ke kanan, kiri. Oke, renggangin badan kanan kiri. Oke, aku harap ini udah bantu kita untuk lebih seger ya. Karena kalau dalam baca Alkitab kita ngantuk, susah kadang-kadang untuk kita memproses firman Tuhan. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi harusnya kita makin semangat ya untuk belajar firman Tuhan sekarang. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar nggak banyak ayat, cuman dari ayat Kisah Para Rasul 21 ayat 21 sampai 26 aja. Oke? Nah, kita akan melanjutkan apa yang kita udah pelajari dalam minggu lalu. Nah, teman-teman, buat yang udah dapat, aku minta tolong untuk dibacain. Silakan. 21 sampai 26 ya? Yes. Kisah 21 ayat 21 sampai 26. Oke. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunat anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Oke, sebelum mulai aku mau tanya teman-teman. Ada nggak dari kita yang suka ribut? Ada? Ada yang suka keributan? Atau ada yang suka? Ada yang mau unmute tadi? Ada yang suka? Ada yang suka ribut? Enggak. Oke, atau banyak atau berapa dari kita yang tipenya kayak gini? Ya udahlah, ada masalah nih. Ini kita lagi hadapin masalah. Udahlah, lupain aja. Ada yang suka kayak gitu nggak? Ada?
Habis itu masalah itu didiemin, gak diapa-apain, udah cuekin aja nih masalah. Ada yang kayak gitu nggak? Atau lebih gampangnya kita salah paham nih, misalnya kita salah paham sama Stephen gitu ya. Ya udahlah, daripada males ribut sama Stephen, dia didiemin aja. Kita nggak ngapa-ngapain tentang masalah itu, kita diemin aja. Ada? Nah, kalau kita sering mengalami ini cocok buat kita hari ini, teman-teman. Pelajaran hari ini kita akan belajar gimana tips-tipsnya untuk mengatasi itu semua, dan apakah kita diam itu benar gitu secara Alkitab. Nah, kita akan mulai sama-sama ya teman-teman dari ayat 21. Kita tahu Paulus baru nyampe Yerusalem. Kita tahu di situ ketemu dengan tua-tua jemaat dan lain sebagainya. Dan ternyata pandangan orang kepada Paulus gak 100% baik. Kita sama-sama baca di Kisah 21 ayat 21. Ayo teman-teman, kita baca kembali Kisah 21 ayat 21. Silakan. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunat anak-anak mereka dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Teman-teman, kalau teman-teman lihat sekilas, ini pernyataan positif atau negatif tentang Paulus, teman-teman? Negatif ya. Sesuatu hal kayaknya yang Paulus diduga melakukan sesuatu, setuju? Dan kalau seseorang melontarkan pernyataan yang belum tentu benar, itu artinya berita apa? Kabar simpang siur. Kabar simpang siur itu adalah hoax. Sering nggak sih hoax ini menjadi bagian hidup kita, teman-teman? Pernah nggak kita mendapat berita, nggak mesti itu benar, nggak terbukti kebenarannya, tapi kita ikut sebar-sebarin? Pernah nggak? Pernah. Atau pernah nggak kita menjadi korban daripada hoax itu sendiri? Pernah nggak? Pernah. Jadi kalau kita bisa lihat, kehidupan berita bohong atau berita yang rumor ini selalu tetap ada dalam kehidupan siapapun. Setuju, teman-teman? Dan sekarang hari ini kita akan belajar cara menyikapinya tuh gimana secara alkitabiah. Karena kita nggak bisa lari dari namanya berita miring. Kurang baik apa Paulus dalam melayani Tuhan? Tapi ada aja yang ngomongin dia, betul? Betul. Dan coba kita lihat lagi, problemnya apalagi sih di ayat 21. Apalagi isu-isu selain hoax yang terjadi di situ. Kalau misalnya orang-orang itu berbicara tentang Paulus demikian, tapi mereka sebenarnya tidak yakin dengan apa yang mereka bicarakan. Artinya mereka berlaku ngapain di situ? Apa yang mereka lakukan? Judge, menghakimi. Dalam hidup kita, sering nggak kita menghakimi orang lain? Sering. Dan menghakimi ini akarnya apa sih? Kok bisa kita menghakimi orang lain? Dosa apa lagi? Apa elemen yang sering kita lakukan tanpa kita sadari? Misalnya saya nggak gitu kenal Charlie nih, tapi saya pikir Charlie begini. Itu apa? Judging? Judging apa? Selain judging apa lagi? Saya menganggap orang ini gini, padahal belum tentu benar. Itu apa? Prasangka. Prasangka itu apa? Asumsi kan, teman. Sering nggak kita melakukan asumsi dalam hidup? Sering? Iya. Saya asumsi, saya pikir Daniel begini, belum tentu benar. Saya pikir, saya dengar nih, Rania kayak gini, belum tentu benar. Itu apa? Asumsi. Dan kita lihat, apakah semua orang yang ngomong di sini pernah ketemu Paulus sebenarnya sebelumnya? Kita buktikan. Satu orang tolong bantu baca bahasa Inggrisnya, teman-teman. Nanti aku akan stop. Silakan bantu baca ayat 21, bahasa Inggris. And they what? Informed of thee. Oke, and they have been informed of thee. Inform artinya apa? Verbal, non-verbal. Oke. Menginformasikan. Hanya mendengar informasi. Memang dalam bahasa Greek-nya juga jelas. Katecheo yang artinya cuman share concern orally. Orally itu cuman ngomong. Betul, teman-teman? Dan orang-orang ini nggak pernah ketemu Paulus, tapi mereka dengar tentang Paulus dan percaya Paulus negatif. Berarti apa masalah orang-orang ini? Apa masalah karakter dari orang-orang ini, teman-teman? Yang ngomongin Paulus ini. Senang bergosip. Nah, berapa dari kita yang suka dengar gosip, teman-teman? Bahkan kalau dengar kabar miring, kita jadi kontributor. Bener juga, gue pernah lihat kayak begini-begini. Seakan-akan kita mengiyakan apa yang dikatakan. Sering nggak kita berlaku demikian? Jadi kondisinya zaman dulu sama sekarang sama nggak? Mirip. Nggak beda jauh. Dan sekarang bayangin, orang-orang di Yerusalem itu orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Yahudi itu terkenalnya apa? Mereka punya hukum Tuhan ya. Rajin beribadah, nurut hukum Taurat. Jadi itu menggambarkan orang zaman modern itu zaman orang apa?
Rohaniawan, Orang yang kesannya suci, orang di mana? Terletaknya di mana orang itu? Kalau nyari orang kayak gini di mana zaman sekarang? Gereja. Orang gereja kan, teman-teman. Apakah kita bisa melihat diri kita sering berlaku demikian? Kita gampang terpengaruh oleh gosip. Kita mudah terprovokasi. Kita mudah asumsi, kita suka bikin asumsi kepada orang lain. Terus kita bikin apa? Kita ngomongin orang lain tanpa ada kejelasan yang jelas. Bahkan kita turut menyebarkan gosip-gosip. Wow. Mengerikan nggak sih sebenarnya kondisi kayak gini dalam gereja, teman-teman? Dan jadi apa PR kita dok kalau gitu? Apakah kita masih mau meneruskan tradisi penggosipan ini, asumsi ini, membicarakan orang lain, mikir negatif sama orang lain? Apakah itu menjadi bagian hidup kita sebagai anak muda di dalam gereja, teman-teman? Barangkali mungkin untuk merangkumnya, kita tidak perlu terlibat atau melibatkan diri mungkin ya. Thank you. Seperti itu. Kita bisa lihat ya, di ayat 21 membuka semua masalah yang ada zaman dulu sampai sekarang. Sama kok. Manusia itu cenderungnya gosipin orang. Suka bikin berita bohong. Suka asumsi, suka nuduh. Dan tahu nggak awal mulanya ini kenapa? Kok bisa mereka berpikir gini sama Paulus? Emang Paulus berkata-kata demikian ya? Sesuai yang ditulis di ayat 21. Yes or no? Salah interpretasi aja sih. Oke, coba kita buktiin ya. Kita mundur ke dalam kisah 15. Kisah para Rasul 15. Di situ kita akan buktikan apa skenario yang sebenarnya terjadi sih sama Paulus dan mereka. Kisah 15 ayat 1 dan 2. Silakan dibaca teman-teman. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan. Berarti sesuai dengan yang Stephen ngomong ya, mereka itu salah tafsir apa yang Paulus punya respon. Betul teman-teman? Pada saat itu apa masalah orang-orang di situ? Mengharuskan adat istiadat itu jadi syarat keselamatan. Sering nggak dalam kehidupan sekarang, di dalam gereja atau dalam beragama, kita juga sering mengedepankan tradisi lebih tinggi dari firman Tuhan. Contohnya, kamu harus berdoa, caranya kayak gini, cara lain salah. Padahal belum tentu caranya itu benar. Atau kita menekankan kita harus begini, harus begitu. Ke gereja nggak boleh pakai pakaian yang sembarangan. Semuanya harus kita bikin sebuah tata cara segala macam, membuat orang kayak berat banget gitu. Pernah nggak kita menghadapi hal demikian? Kita membuat seolah-olah beragama itu susah. Pernah nggak menghadapi hal demikian? Dan ini masalah terbesar. Kenapa? Tradisi diangkat lebih tinggi dari apa? Dari Alkitab, teman-teman. Dan sekarang kita mau nanya dengan jujur. Teman-teman lebih percaya Alkitab atau tradisi? Yakin, teman-teman? Teman-teman lebih percaya Alkitab atau tradisi? Dalam kehidupan kita, coba kita evaluasi sejenak ya. Dalam kehidupan kita dalam beribadah. Kita lebih sering ikutin tradisinya, atau kita lebih mengikuti firman Tuhan bilang apa kita ikutin? Yang mana biasa kita kadang bukan tradisi, kalau gue suka bilang opini sih. Sebenarnya hal kayak gini pun juga jadinya opini sebenarnya. Kan mereka nggak tahu sebenarnya kan, cuma mereka mereka atau mengira-ngira. Ya itu opini juga kan. Yes, thank you. Dan kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Masalahnya sama, nggak beda dulu dan sekarang. Tinggal bagaimana sekarang kita harus bersikap dengan benar sebagai umat Tuhan. Kita lihat lagi tadi yang di dalam kisah 15. Masalahnya apa yang dibahas di situ tentang apa? Tentang sunat sebagai syarat keselamatan. Yang benar gimana sih? Sunat. Yang benar keselamatan itu dari Tuhan Yesus, bukan dari sunat. Apakah setiap orang Kristen harus disunat? Enggak. Itu simbol. Oke, kita buka ya Roma 2 ayat 29. Kita buka sama-sama Roma 2 ayat 29, teman-teman. Roma 2 ayat 29, apa dibilang di situ? Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Oke, stop.
Oke. Jadi sunat yang bagaimana? Sebenarnya kita tetap harus punya sunat. Bukan masalah sunat fisik, tapi sunat hati, teman-teman. Pada saat kita membuang, tahu sunat itu bagaimana sebenarnya, teman-teman? Cowok-cowok harusnya lebih ngerti dari cewek. Yang dibuang itu bukan, mohon maaf, bukan alat kelaminnya, tapi kulit yang membungkus alat kelaminnya itu yang dibuang. Kenapa? Disitulah menyimpan kotoran dan bakteri. Jadi teman-teman, kalau sunat hati, apa yang harus kita buang, teman-teman? Kotoran dosa. Sama kan kayak yang kita bahas tadi di ayat 21, prasangka buruk, hati, pikiran, asumsi, semua prejudis tentang orang lain, itulah yang dibuang, teman. Jadi praktikal nggak pelajaran kita hari ini? Pelajaran yang sangat praktikal mengingatkan kita hati-hati dengan lifestyle kita yang suka asumsi, ngomongin orang, prejudis, dan lain sebagainya. Kenapa? Pada saat mereka punya prasangka yang buruk tentang Paulus, apa yang terjadi? Coba teman-teman bayangin, dari kisah para rasul 15 sampai kisah para rasul 21, jarak kurun waktunya jauh, lama atau pendek? Lama. Berarti mereka nyimpen apa selama ini, teman-teman? Nyimpen dendam. Berapa dari kita yang masih suka berdendam, teman-teman? Ada nggak? Lihat ya teman-teman, ini semua connect, sangat berhubungan. Mulai dari asumsi, lari kepada prejudis, prasangka buruk. Habis prasangka buruk, mereka mulai gosipin. Dari gosipin, mereka nggak solve isunya, mereka diemin. Betul? Mereka diemin isunya. Habis itu, mereka simpan dendam selama ini, teman-teman. Begitu Paulus datang, ini saat yang nyerang, teman-teman. Apakah siklus ini terjadi di hidup kita? Berapa dari kita yang punya sakit hati sekarang? Ada nggak? Ada nggak kita punya sakit hati sama orang saat ini juga? Coba teman-teman tarik ke belakang, teman-teman. Masalahnya apa? Perbedaan pendapat kan? Akhirnya kita asumsi negatif tentang dia. Kita diemin masalahnya, akhirnya timbul rasa sakit hati dan dendam, teman-teman. Jadi apa lesson atau pelajaran dari ayat 21 yang bisa kita pelajari? Apa teman-teman? Help me. Memaafkan lebih baik daripada dendam. Amin. That's one. Apa lagi? Tidak terlibat dalam pergosipan terus-menerus. Karena menurut gua, kalau kita ada di lingkungan pergosipan, even though kita udah tahu nih, sebenarnya enggak kayak gitu. Tapi karena kita ada di lingkungan itu terus, jadi kayak Kebawa. Iya, tapi omongin aja deh, pokoknya walaupun udah tahu bener juga ikutan aja dah. Asikin aja. Iya. Berarti ada isu di situ, teman-teman, perhatiin nggak? Nggak semua punya sakit hati sama Paulus, setuju? Tapi mereka ngikut kepada masalah itu. Jadi masalah orang itu apa? Tidak punya apa di situ? Itu nggak punya prinsip. Prinsip, tidak punya integritas, gampang terpengaruh, teman-teman. Sekarang dalam hidup kita, berapa dari kita suka gampang terpengaruh? Dengar rumor ngikut, dengar isu ngikut. Ambil aman aja, play safe, teman-teman. Mana yang rame ikut, disitulah kita berada. Ada yang kayak gitu nggak? Tetapi Paulus mengajarkan dari ayat 21, setiap umat Tuhan itu berani tampil beda. Apa yang beda? Bukan sok-sok beda, ngasal-ngasalan. Tapi beda sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mau nggak kita melatih? Saya nggak apa-apa berbeda dengan dunia. Seperti Roma 2:12 ayat 2 juga ngomong. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Setuju teman-teman? Tapi kita harus selaras dengan firman Tuhan. Amin nggak teman-teman? Nah sekarang, sebelum kita lanjut ke ayat 22. Masih di ayat 21. Teman-teman masih ingat nggak tujuan Paulus selain untuk Paskah, ngapain ke Yerusalem, teman-teman? Untuk Paskah. Selain Paskah, Paulus ngapain ke Yerusalem, teman-teman? Dia membawa beberapa persembahan untuk apa nggak ya? Oke, buka ya. Kita buka sama-sama ya, teman-teman. Roma 15 ayat 25. Kita buktiin. Paulus ngapain ke Yerusalem? Roma 15 ayat 25. Silakan. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Nah, sekarang coba posisiin diri kita di dalam Paulus ya, teman-teman. Coba ya, kita visual ya. Kita dituduh. Kita dibikin berita hoax tentang diri kita. Kita disudutin. Kita diomongin. Kita dijelek-jelekin. Kita dimusuhin.
Mau nggak masih kayak Paulus, masih bawa bantuan kepada orang yang gituin kita? Bisa lihat teman-teman, luar biasanya Paulus, dibikin berita hoax, disudutin, dijelek-jelekin, dituduh sana sini, tetap aja masih kirim bantuan kepada orang-orang di Yerusalem. Jadi elemen apa yang Paulus ajarin buat kita di sini? Kok Paulus bisa sih kayak gini? Ikhlas mengampuni. Thank you. Salah satu elemen yang kita harus punya dalam hidup tenang di dalam Tuhan adalah legowo, teman-teman. Kita rela untuk Tuhan. Kita rela dihina buat Tuhan. Teman-teman mau nggak belajar untuk itu? Minggu lalu aku mengalami hal yang cukup membuat hati aku sih cukup hancur gitu. Jadi aku punya saudara yang dia cukup dalam tanda kutip idealis. Dia nggak mau kerja di tempat orang karena dia bilang dia maunya jadi pengusaha, dia nggak mau bekerja sama orang. Ya sudah, salah satu cara anak ini ya sudah ditarik, kasihlah kerjaan supaya dia bisa berkarya. Tahu teman-teman apa yang terjadi yang bikin aku sakit hati? Dia sudah mengikuti selama kurang lebih 4 atau 5 bulan, hampir 6 bulan lebih tepat. Baru hari ini kok belajar nggak ada passion. Selalu pada gelandangan di Jakarta, dikasih kerjaan yang jelas, dikasih semua bisnis ini diserahin buat dia masih bilang nggak ada passion. And he didn't do the job. Dia nggak kerjain pekerjaannya. Apa rasanya teman-teman di posisi itu? Marah nggak? Sakit hati nggak? Coba bayangin, kalau Yesus punya karakter ini, ada yang selamat nggak dari kita? Yesus sudah mati buat kita, buat apa? Buat selamatin kita, buat menebus manusia dari dosa. Sekarang, berapa dari kita unthankful? Ada nggak? Berapa sering kita nggak mengucap syukur sama Tuhan, nggak berterima kasih sama Yesus? Adanya seringnya kita ngapain? Gosipin Yesus, ngomongin hal-hal negatif tentang Yesus, atau dalam kehidupan kerohanian kita nggak mencerminkan karakter Yesus. Sama nggak dengan perbuatan orang itu kepada Paulus dan kita terhadap Yesus? Jadi sadar nggak teman-teman, begitu kejinya yang kita lakukan kepada Yesus? Sedih nggak teman-teman? Kalau kita sebagai manusia aja sedih nolong orang, terus orang itu nggak appreciate apa yang kita lakukan, gimana dengan Yesus? Untungnya Yesus nggak kayak kita. Itulah hebatnya Yesus. Kasih Yesus itu luar biasa sama kita. Amin. Amin. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kita udah lihat isunya banyak banget ya 21. Dan kita lanjut dia tuh ayat 22. Kisah 21 ayat 22. Apa yang terjadi di situ? Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Oke, ada isu yang potensi terjadi di situ. Apa potensi masalahnya? Siapa yang bicara ini, teman-teman? Teman-teman seperjalanan atau orang yang ditemui Yes, di situ? kalau kita lihat di ayat sebelumnya, itu kemungkinan besar adalah tua-tua di situ, elders. Ini Yakobus kan, dia bertemu dengan Yakobus. Jadi harusnya ini Yakobus antara dan dia. siapa? Betul. Kalau kita mundur sedikit, ada di ayat 18 Yakobus dan tua-tua di situ. Bisa lihat teman-teman? Nah, kita lihat apa yang menarik di situ. Pada saat isu tentang Paulus ini beredar luar biasa negatifnya, apa yang mereka lihat? Apa yang cenderung terjadi di ayat 22? Paulus pakai kekuatan sendiri. Oke. Apa sih yang lagi dicoba lakukan oleh si tua-tua jemaat dan Yakobus ini kepada Paulus? Ya, mereka lagi mencoba ngapain di ayat 22? Coba teman-teman kita lihat statementnya mereka ya. Coba baca statementnya. Jadi bagaimana sekarang? Tentu Oke, stop. Bahasa Inggrisnya apa itu? Bagaimana sekarang? What is therefore? Teman-teman bayangin posisi itu, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu lebih menekankan kayak gini loh teman-teman. Oke, potensi chaos bakal terjadi. Let's do something. Make sense gak? Bacanya seperti itu. Jadi mereka melihat kemungkinan besar ada massa bakal datang nyerbu Paulus. Betul?
Dan mereka mengatakan dengan statement itu, yuk kita lakukan sesuatu. Berarti apa poin penting yang bisa kita pelajari dari ayat 22? Pada saat ada masalah bagaimana? Solve the problems. Let's face the problem. Let's take action, teman-teman. Itulah bahasa yang lebih gamblang. Kita lebih mengerti di ayat 22. Jadi pada saat ada isu terjadi, penetua Yakobus melihat ini bakal masalah lebih besar. Mereka pikir, ayo kita lakukan sesuatu. Kita nggak boleh biarin kekacauan ini terjadi, teman-teman. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat 22? Mindset apa yang harus kita punya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Menjadi pembawa damai. Amin. Kita menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Coba tadi kita ingat gak di awal aku tanya teman-teman, berapa dari kita yang kalau ada masalah udahlah biarin aja, tinggalin gitu, ya. Biasa kita memilih jalan itu, betul teman-teman? Gak mau pusing. Tapi di dalam prinsip Alkitab itu bukanlah solusi. Itu adalah temporary solution yang akan meledak suatu hari nanti. Sama kayak Paulus. Waktu Paulus di kisah 15 ada masalah, dia pergi, masalahnya redam. Begitu dia balik, ayat 21, apa yang terjadi? Pasal 21, apa yang terjadi? Meledak, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, cara Tuhan bukan cara kita. Pada saat kita mengalami masalah, sakit hati, atau ada sangkut pautnya dengan sahabat kita, keluarga kita, siapapun itu, ambil waktu untuk berdamai dengan mereka. Bukan diemin masalah itu. Karena diem hanya membuat penundaan masalah itu akan meledak suatu hari nanti. Bisa lihat, teman-teman? Amin, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya, mulai hari ini, habis kelas ini, siapa tahu teman-teman terpanggil, boleh dicoba diingat kembali siapa yang masih ada masalah sama kita, kontak mereka, make a peace with them. Susah sih teman-teman, but it's worth it. Oke, nah apalagi bisa kita pelajari, kita lanjut di ayat 23 dan 24, teman-teman. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, teman-teman, ini kata-kata apa sih di ayat 23 dan 24? Tadi kita ingat, dari ayat 21 sampai 22 ngomongin tentang masalah, betul? Di ayat 21 dikasih tahu masalahnya apa. Di ayat 22 dikasih tahu potensi masalahnya apa kalau didiemin masalahnya. Ayat 23 sampai 24 itu ngomongin tentang apa? Strategi solusi. Strategi solusinya. Kita akan belajar, teman-teman. Kita diajarin hari ini. Solusinya gimana sih untuk mengatasi masalah-masalah kita? Gimana sih caranya kita mengatasi misunderstanding atau berita hoax yang terjadi sama kita? Make sense, teman-teman? Dan coba kita lihat, siapa yang kasih solusi ini? Ayo, siapa yang kasih solusi ini, teman-teman? Tuhan. Tuhan, melalui siapa? 4 orang. Yakin? Saya ini dari Papua dan Yakobus tuh. Oke. Melalui orang-orang di sekitar Paulus, betul teman-teman? Yang suka damai itu, yaitu Yakobus dan elders itu kan, yang memberikan info itu kepada Paulus. Setuju? Jadi apa yang bisa kita relate kepada diri kita, teman-teman, yang lagi punya masalah? Bisa nggak seorang yang lagi ada masalah memikirkan solusi buat dirinya sendiri? Bisa? Tetapi siapa yang bantu Paulus mencari solusinya? Ini justru orang-orang seiman, teman-teman seiman nih namanya. Bukan hanya orang-orang, tapi teman-teman yang berpegang kepada prinsip Alkitab, teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah satu hope buat kita, pengharapan buat kita. Kadang kita mungkin susah. Gue nggak tahu harus gimana. I know, saya tahu saya mau berdamai, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Apa solusi yang Alkitab ajarin? Kita bisa kok minta bantuan doa, support dari siapa? Teman-teman seiman yang kuat di dalam Tuhan. Mereka akan bantu teman-teman, berdoa buat teman-teman, dan bantu kasih solusi yang terbaik, teman-teman. Amin nggak? Dan apakah advice yang dikasih ini Alkitabiah apa enggak? Yoi, Alkitabiah. Buktinya dari mana? Itu ada ayat yang berbunyi soal kayak kita harus saling mendoakan dan mengaku dosa.
Oke, good point. Tapi kita lihat, kita nggak usah jauh lihatnya. Kita baca lagi di ayat 23 dan 24. Ini berbicara prosesi apa ya? Ini proses apa ini? Ayat 23 dan 24. Ada apa yang harus dikerjakan oleh Paulus di situ? Kalau mereka mengakhirkan di kayaknya lu berbaur lah dengan mereka gitu. Oke, agak putus-putus, sorry Wir. Boleh diulang atau teman-teman yang lain boleh kasih. Maksudnya ini kayak tradisi sebenarnya, tradisi untuk pengakhiran diri di perjanjian lama gitu. Jadi soal kayaknya lu ikutlah gitu, lu membaur gitu. Jadi kan tidak terlihat bahwa lu itu menentang gitu. Thank you. Sekarang kita lihat teman-teman. Coba kita mundur dikit ke kisah 18. Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Mirip gak yang dilakukan prosesi itu dengan ayat 20, kisah 21 ayat ke 23 dan 24? Sama gak? Coba diintip. Ya sama, mencukur rambut, lalu kemudian dia bernazar, karena dia telah bernazar. Teman-teman masih ingat gak ini prosesi apa ya teman-teman? Ini prosesi ada terjadi di Bilangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Kita nggak ada waktu baca itu semua. Terlalu ribet tradisinya. Tapi ini ada satu proses yang sakral. Apa proses sakral apa ini? Masih ingat gak? Kita udah pernah bahas loh. Pentahiran. Cluenya, ciri-cirinya ini mirip dengan nama kota kelahiran Yesus. Nama kota di mana Yesus dibesarkan. Di mana nama kota Yesus dibesarkan? Apa namanya? Oke. Perjanjian. Yes. Mirip ya, tapi bukan itu konotasinya. Cuman batu recall aja. Ini adalah Nazarite vow. Jadi ini adalah satu tradisi. Buat ngapain sih teman-teman? Masih ingat gak? Kenapa? Apa tujuan orang bikin prosesi ini? Zaman dulu Yahudi. Kenapa orang Yahudi melakukan Nazarite vow ini? Sampai dibotakin ya teman-teman. Kayak sumpah yang gitu kan. Bukan sumpah sih, kayak perjanjian gitu. Tapi dengan hikmat gitu. Tujuan Nazarite vow tidak lain tidak bukan satu. Mereka membuang semua dosa-dosa mereka. Makanya mereka mencukur rambut teman-teman. Mereka botakin kepala itu. Apa yang habis itu mereka lakukan? Vow. Vow itu apa? Sumpah. Atau mereka itu membuat komitmen kepada Tuhan. Dan ada saat lama durasi waktu, mereka nggak boleh keluar kemana-mana. Mereka mendekap aja di dalam Ka'bah atau Bait Suci. Di situ mereka berdoa, mereka belajar Alkitab, mereka berkomunikasi sama Tuhan dengan intens selama 7 hari. Jadi ini kalau kita bayangkan dengan bahasa modern, ini waktu buat kita ngapain teman-teman? Waktu ngapain? Kontemplasi. Tuhan nyuruh kita buat ngapain ini? Tentu zaman modern nggak ada lagi Nazarite vow, nggak ada yang kita lakukan ini. Tapi makna rohaninya ada, masih bisa kita lakukan. Tuhan expect apa dari kita? Recommitment. Thank you teman-teman, bisa lihat di situ. Pada saat seseorang ada masalah, yaitu Paulus nggak disuruh langsung rekonsiliasi, betul nggak? Tapi Paulus disuruh ngapain? Yang hal pertama, Nazarite vow, ngapain? Dosa sama teman-teman. Waktu kita punya masalah sama orang, biasa kita lihat orang yang salah atau kita yang salah. Jadi pada saat kita ada masalah, Tuhan ngajarin apa hal pertama sebelum kita bisa ampuni orang lain? Mengakui kesalahan. Kita harus akuin dulu kesalahan kita sama Tuhan. Praktikal nggak teman-teman? Makanya nggak heran pada saat kita mau coba rekonsiliasi sama orang, ujung-ujungnya ribut. Tapi pada saat malah dengan orang-orang di Yerusalem, hal pertama yang disuruh lakukan adalah Paulus ngaku dosa sama Tuhan. Wow. Teman-teman udah sulangin waktu belum buat minta ampun ngaku dosa sama Tuhan, teman-teman? Sekarang mereka nggak ajarin Paulus untuk minta maaf sama orang itu, nggak. Tapi Paulus pergi ke Bait Suci, make a Nazarite vow, buat sumpah Nazaret itu. Buat apa? Mengaku dosa sama Tuhan. Make yourself clean, bikin diri kita murni kembali dalam Tuhan.
Tuhan. Habis melakukan selama kurun waktu sekitar 7 hari dalam bait suci. Dia ngapain? Belajar firman Tuhan. Jadi pada saat kita lagi ada masalah sama teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, sebelum kita mencoba dengan akal, pikiran, logika kita, gimana cara rekonsiliasi, minta ampun sama Tuhan, sambil menunggu apa harus kita lakukan? Mendekati sama Tuhan dengan berdoa dan baca Alkitab atau firman Tuhan, teman-teman. Karena panduan satu-satunya yang bisa menuntun kita kepada rekonsiliasi itu hanya ini. Firman Tuhan. Apakah pelajaran hari ini cukup bisa diikutin? Cukup praktikal? Ada 2 tips. Lagi ada masalah, jangan ambil keputusan, tapi ambil waktu untuk minta ampun sama Tuhan. Setelah itu, kita belajar menggali firman Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, ambil waktu khusus dengan Tuhan, supaya kita tahu Alkitab atau firman Tuhan suruh kita ngapain dalam berrekonsiliasi. Nah, apalagi yang dikatakan di situ? Apa yang lagi bisa kita pelajari lagi dari ayat 23 dan 24? Coba bayangin teman-teman, apakah Paulus ini sebenarnya pengen melakukan Nazarite vow ini? kayak no point ya teman-teman ya? Ya, enggak, karena dia juga sebenarnya tahu dia enggak salah. Nah, tapi dia lakukan enggak? Lakukan. Berarti apa yang Paulus lakukan? Apa yang Paulus tunjukin di situ? Kerendahan hati. Kerendahan hati, apa lagi? Ikut aja, nurut aja. Nurutan. Bagian itu kan solusi kan. Menurut, rendah hati, apa lagi teman-teman? Ada satu elemen yang diajarin oleh Paulus. Dia nggak mesti lakukan ini, tapi udahlah demi orang lain dia lakukan. Itu apa? Berkorban. Pada saat teman-teman dan saya nih mau rekonsiliasi sama orang, kita harus siap. Saya rela berkorban demi keselamatan mereka. Wow. Paulus rela berkorban buat keselamatan orang itu. Dia nggak mikirin dirinya, teman-teman. Can you see this? Apa buktinya lagi? Coba kita lihat di ayat 23. Paulus disuruh bayarin nggak keempat orang itu? Ya. Disuruh bayarin lagi ya. Kalau Paulus orang kaya, there's no problem, friends. Betul? Betul. Pekerjaan Paulus apa? Tukang tenda. Duitnya banyak nggak sebagai seorang pembuat tenda? Dan masih ingat gak, dia masih menanggung beban pelayan Tuhan yang lain, betul? Sekarang untuk hidup aja pas-pasan, untuk pelayanan juga pas-pasan. Disuruh lagi bayarin 4 orang dari jarak jauh datang, teman-teman. Are you willing to do that? Kalau kita di posisi Paulus, mau nggak? Duit udah pas-pasan, nggak punya pemasukan lebih, disuruh bayarin orang lain. 4 orang lagi, nggak cuma 1. Jadi apa yang Paulus tunjukkan? Benar-benar pengorbanan kan teman-teman. Dia rela berkorban demi apa? Kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan orang-orang di sini. Bagaimana dengan teman-teman dan aku pribadi di sini? Kita rela nggak berkorban? Nggak apa-apa, kita kalah. Tapi kita kalah untuk menang. Kenapa kalah untuk menang? Karena kita mungkin kalah secara finansial, kita kalah secara ego, kita kalah secara reputasi, tapi apa yang menang? Kita memenangkan jiwa orang tersebut. Amin nggak, teman-teman? Aku mau share di sini. Beberapa waktu lalu aku punya teman ini aku udah kenal waktu SMA. Habis itu kita putus kontak dan habis lulus akhirnya semua udah bekerja dan dia kontak balik. Halo, Edward apa kabar? Oh baik, puji Tuhan gitu. Dibilang, sekarang gue kerja nih, om gue. Dia kerja sama omnya sebagai pemilik perusahaan truk, jual beli truk baru. Dia bilang, saya keponakannya, tolong dong ambil truk sama saya gitu. Mobil truk. Oh, oke. Transaksi pertama mulus, 2 mulus. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saya dapat rumor dari kantornya itu. Bapak, jadi ada nelpon. Pak Edward, saya dengar Pak Edward gak ambil truknya lagi gara-gara Pak Edward main judi ya, kalah di judi. Hah? Main judi? Saya aja Pak, gak pernah main namanya kartu remi, saya gak ngerti Pak. Saya aja gak tahu gimana saya bisa main judi Pak. Akhirnya pendek cerita, saya make a clarification. Aku berdoa, aku marah loh pada saat itu. Wah ini nggak bener nih. And then apa yang terjadi? Aku berdoa dan aku tanya kepada saudaraku dan orang tua. Tuhan, gimana? What shall I do? Aku kasusin aja nggak nih orang pencemaran nama baik?
Aku sampai pikir gitu loh. Karena ini menyangkut reputasi. Akhirnya duduk bersama kepala perusahaan truk itu, terbukalah semua. Ternyata teman aku ini cuman memanfaatkan aku supaya dia dapat reputasi di dalam perusahaannya. Dan dia bukanlah keponakan dari pemilik truk itu. Dia cuma memanfaatkan reputasi dan menjelek-jelekan aku demi reputasi karirnya naik. Sakit hati nggak teman-teman? Bahkan di meeting itu, bosnya bilang, Pak, kami juga sebenarnya kecewa atau kami juga nggak terima dengan perlakuan anak buah kami. Mau nggak kita kasusin aja, Pak? Kita siap support. Nah, kalau teman-teman di posisi itu, apa yang bakal teman-teman pikirin? Let's do it ya guys. Aku udah mikir, let's do it. Ayo kita kasusin nih teman aku. Tapi aku tanya dengan papa dan koko aku. Mereka jawabnya apa? Enggak. Enggak usah. Toh dia nggak ngerugiin kamu secara finansial. Nggak ada yang dirugikan. Ini masalah ego kamu doang. Maafin dia, udah lepasin. Bisa nggak terima teman-teman pada saat itu? Nggak bisa. Akhirnya aku berdoa, Tuhan tolong bantu ini, kuping ini udah merah teman-teman. Udah nggak tahan lagi nih, udah mau marah banget. Akhirnya apa yang terjadi? Aku dapat komunitas Kristen kayak begini. Teman aku bilang, Edward, let me pray for you. Habis berdoa itu aku merasakan damaian. Dan apa yang mereka bilang? Kamu udah minta ampun belum sama Tuhan? Lah apa yang minta ampun? Orang dia yang salah, kok aku yang minta ampun? Dia bilang, enggak, minta ampun sama Tuhan. Dan aku setelah minta ampun benar-benar teman-teman, aku baru sadar. Ternyata Tuhan tuh lagi latih apa? Egonya aku. Tuhan lagi mencoba neken egonya Edward supaya gak jadi orang sombong. Ngelatih egonya Edward supaya bisa maafin orang. Dan setelah aku maafin gak jadi dikasusin. Bukannya aku malah marah, malah damai loh teman-teman. Damai teman-teman. Gak percaya coba sendiri deh kalau ada masalah. Tapi mudah-mudahan gak ada masalah ya. Sakit hati duluan soalnya. Dan pada saat itu, apakah selesai sampai itu? Tiba-tiba, 6 bulan kemudian, teman aku ini kan putus kontak tentunya dong. Namanya kita lagi ribut. Dia kontak lagi, Edward, dalam hati kita bakal ngapain? Lanjut gak nih? Nyerang dia. Ternyata dia bilang, Edward, gue minta maaf. Gue tahu gue salah, katanya. Gue mau cari Tuhan sekarang. Bantu gue. Teman-teman, dengar kata itu, apa yang teman-teman bisa saksiin, teman-teman? Terenyuh nggak sih, teman-teman? Bayangin kalau kita menyerang dia pada saat kasus itu berada, bisa nggak mereka melihat Kristus di dalam diri kita? Tapi pada saat kita mengalah, dan kita sakit menghadapi beban mengorban itu, 6 bulan kemudian, apa yang kita selamatkan? Kita bukan selamatkan nilai duitnya, nggak seberapa. Kita selamatkan apa? Jiwa dia di dalam Tuhan. Amin, teman-teman. Dan ini aku bisa saksiin. Aku cerita ini sekarang bisa gampang. Waktu ngalamin nggak gampang, teman-teman. Sakit hati, teman-teman. Tapi ini juga yang aku bisa lihat, relate kepada pengalaman Paulus. Bisa lihat, teman-teman? Orang yang sudah nyakitin dia, padahal dia lagi bawa bantuan kepada mereka. Diomongin, dikasih kabar hoax, disudutin. Tapi dibilang, oke, Paulus minta ampun dulu sama Tuhan. Paulus komitmen ulang sama Tuhan, baca firman Tuhan, deketin diri dulu sama Tuhan. Bisa kayak gitu, teman-teman? Mau nggak kita mencoba itu? Teman? Dan aku percaya, ini bukanlah teori, ini practical lesson hari ini. Teman. Yang lagi ada masalah di sekolah, solve it. Bantu, deket, baca Alkitab. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa salah saya, Tuhan? Tuhan koreksi diri kita, baru kita bisa ngomong kepada orang lain. Nah, kita masih lanjut, teman-teman. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 23 dan 24? Apa yang diharapkan terjadi dengan Paulus oleh tua-tua jemaat itu? Ayat 24 bagian akhir. Berharap bahwa nama Paulus jadi terlihat benar gitu, Bang. Sesuai sama gosip yang beredar. Thank you. Kita bisa lihat. Bisa nggak Paulus ngomong suatu hal yang positif, tapi pada saat dia posisinya sendiri masih ambigu. Tahu ambigu ya? Ngambang gitu. Jadi butuh apa untuk meyakinkan orang di situ? Butuh bukti ya teman-teman. Pada saat Paulus berkasus, negatif semua tentang dia, Paulus mau ngomong apapun gak ada yang dengar. Jadi apa yang diarahkan oleh tua-tua jemaat ini?
Paulus buktiin dengan mengambil tindakan pengorbanan ini. Jadi ini practical lesson. Pada saat kita juga lagi ada masalah, satu hal yang harus kita buktiin apa teman-teman? Kita memegang prinsip Tuhan. Amin nggak teman-teman? Dan coba kita bantu baca ayat 24. Silakan. Ayat 24 aja. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ada dua bukti yang Paulus harus tunjukkan. Bisa lihat teman-teman? Apa bukti itu? Yang satu apa? Kabar yang mereka sampaikan tidak benar. Oke. Yang kedua, Paulus tetap memegang hukum Taurat Tuhan. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Bahasa Inggrisnya bagian terakhirnya itu. Silakan ya teman-teman. But that thou thyself also walkest orderly and keepest the law. Walkest orderly dan keepeth the law. Betul teman-teman? Ini dua bukti untuk menunjukkan bahwa Paulus tidak tidak sesuai dengan apa yang mereka deskripsikan tentang Paulus. Setuju? Oke, kita lihat. Walk orderly. Itu apa maknanya? Kalau bahasa Grekanya stoicheo. Apa arti stoicheo? Apa yang harus Paulus buktiin? Stoicheo artinya go in order. Kalau go in order itu artinya hidup Paulus harusnya bagaimana? Teratur ya teman-teman. Berarti kalau anak Tuhan itu selebor atau teratur? Teratur. Jadi bagi teman-teman yang masih suka selebor tahu ya? Berubahlah. Karena umat Tuhan itu teratur. Kedua, definisi walk orderly atau stoicheo artinya virtue atau melakukan kebajikan. Bisa nggak Paulus melakukan kebajikan kalau dia nggak buktiin dengan membayar 4 orang itu buat datang untuk sama-sama bikin vow? Nggak bisa teman-teman. Jadi kembali Paulus membuktikan dia berlaku bajik. Piety, kesalehan. Paulus menunjukkan ini nggak? Kesalehan ini. Oh jelas, dengan dia berkorban, rela sakit buat orang lain, dia menunjukkan rasa kesalehan itu, teman-teman. Apalagi dalam stoicheo, to go on prosperously, menuju kemakmuran. Nah ini penting. Kok ada hubungan kemakmuran dengan ini semua? Teman-teman bisa lihat dari definisinya stoicheo. Umat Tuhan yang mau makmur di dalam Tuhan harus berlaku demikian. Tinggal kita balik, teman. Pada saat kita bilang kita mau menjadi orang yang makmur dalam Tuhan, kita harus hidupnya bagaimana? Teratur. Kita harus mencerminkan kebajikan dan kita harus berlaku saleh di mata Tuhan, teman. Make sense? Dan bagaimana Paulus mencapai ini semua? Tidak lain tidak bukan dengan menurut, nggak pakai nanya. Benar nggak? Waktu Paulus disuruh melakukan Nazarite vow, Paulus bilang nggak? Perlu gitu? Ada dia ngomong kayak gitu? Nggak ada. Ya udah, nggak usah mikir, ikutin aja. Berarti dia menurut nggak? Menurut. Menurut apa? Firman Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Mulai sekarang, sebelum kita berteori sana-sini, melakukan apapun, pastiin firman Tuhan itu melekat sama kita. Kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dengan gini, niscaya kita bisa mencerminkan kesalehan, kebajikan, dan kita akan mencapai kemakmuran. Bukan di dunia ini, tapi kemakmuran di dalam Tuhan. Mau teman-teman? Makmur dalam Tuhan? Amin. Dan bukti kedua, apa yang harus Paulus buktikan? Keepeth what? Keepeth the law. Keepeth the law, pilaso honomos bahasa Grekanya. Artinya apa? Keepeth itu adalah to guard, untuk menjaga. To watch, memperhatikan. Not violate, tidak melanggar. Atau observe, memperhatikan. Nomos itu apa? Nomos itu artinya precept of the Mosaic law and rule approved by God. Bisa lihat teman-teman? Mosaic law itu apa? 10
hukum Tuhan yang diberikan oleh Tuhan sendiri melalui tangannya kepada Musa, ditulis di dalam 2 loh batu. Beda loh kalau Musa yang tulis loh teman-teman. 2 loh batu itu adalah tulisan tangan jari Tuhan, ke dalam batu itu diberikan kepada Musa, teman-teman. Makanya definisinya nomos adalah precept of the Mosaic Law, rule approved by God. Kalau hukum Musa beda sama hukum Tuhan, teman-teman. Peraturan dunia beda sama peraturan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan yang udah tentuin, itu yang harus kita jaga, kita perhatikan, dan kita lakukan, teman-teman. Jadi teman-teman mau nggak kita mulai hari ini berlaku lebih begini? Tuhan, ajari saya untuk menurut firman Tuhan, khususnya menurut hukum Tuhan. Mau nggak Tuhan ajari saya untuk saya nggak pakai nanya, tapi saya mendekat diri kepada Tuhan. Mau nggak Tuhan ajarin saya untuk saya minta ampun setiap hari sama Tuhan. Niscaya kita lakukan ini semua, teman-teman, kita bisa mencapai kemakmuran di dalam Tuhan. Amin, teman-teman. Luar biasa ya ayat ini ya. Ayat Alkitab itu selalu punya practical lesson yang indah buat kita. Sampai ayat ini, ada pertanyaan atau ada tambahan, teman-teman, sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut dulu ya, ayat 25. 2 ayat lagi, teman-teman. Kisah 21 ayat 25, silakan. Kisah 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Oke, teman-teman boleh bantu baca first sentence gak di dalam bahasa Inggrisnya? Ayat 25 bahasa Inggris, teman-teman. As touching the Gentiles which believe. Oke. Kalau orang believe, hasil dari apa, teman-teman? Iman. Baca aja di ayat itu. Apa yang terjadi dengan Gentiles membuat mereka percaya? Ada kata apa sih itu? Teman-teman, baca lagi first sentence bahasa Inggris. Kalimat pertama. As touching the Gentiles, then they believe. Betul? Ya. Berarti, bisa nggak seorang itu percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak disentuh oleh Tuhan? Tidak. Artinya mereka harus punya pengalaman pribadi dulu sebelumnya. Amin. Apa yang membuat kita makmur dalam Tuhan? Apa yang membuat kita tersentuh menjadi orang percaya? Yaitu sentuhan Yesus melalui firman Tuhan dalam diri kita. Gentiles, orang di luar Yahudi, bisa percaya karena mereka mendapat sentuhan daripada firman Tuhan di dalam diri mereka. Teman-teman, berapa dari kita yang sudah merasakan sentuhan Yesus? Berapa dari kita setiap kali kita baca firman Tuhan, hati kita terenyuh, teman-teman? Apakah waktu kita baca firman Tuhan, kita bilang, Tuhan dekat sama saya, kita bisa rasakan itu. Can you feel that, friends? Kenapa kita penting banget setiap jam 2 siang, setiap hari Sabtu, kita belajar firman Tuhan? Apa sih yang kita mau capai saat ini? Kita mau merasakan bahwa Yesus sedang menyentuh kita melalui firman Tuhan. Dengan kita merespon firman itu, kita menjadi orang percaya. Jadi jangan harap kita bilang, saya orang percaya, tapi gak pernah baca Alkitab. Omong kosong, teman-teman. Hanya firman Tuhan yang bisa menyentuh hati kita, yang akan mengubah kita menjadi orang percaya, teman-teman. Amin nggak? Jadi apakah kita orang percaya di sini? Amin. Thank you, teman-teman. Oke, apa yang masalahnya di situ ya 25? Apa isu yang diangkat oleh orang-orang di situ juga? Coba teman-teman perhatikan, apa yang mereka harapin orang-orang non-Yahudi itu lakukan atau Paulus lakukan? Menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Teman-teman perhatiin nggak? Ini statementnya kayak seolah-olah ngapain sih? Statementnya kayak gimana sih? Mau menekankan apa sih seolah-olah? Tentu melakukan ini ada hubungan dengan keselamatan, betul nggak? Dan apa kepercayaan orang-orang Yahudi yang salah pada saat itu? Dengan melakukan ini,
baru bisa selamat, seolah-olah begitu. Betul kan, teman-teman? Padahal yang benar apa? Mengikuti terima Yesus harusnya kan sebagai selamat. Apakah gak makan darah, gak makan ini semuanya benar? Itu ada kok di firman. Itu benar. Berarti benar kan? Tapi apa yang salah dari penekanan mereka, teman-teman? Nggak salah, memang harus kita nggak boleh kita jauhin hal-hal ini semua. Betul, firman Tuhan jelas. Tapi apa yang salah dari cara mereka berbicara? Seolah-olah kalau nggak lakukan ini semua, mereka nggak masuk standar keselamatan. Itu teman-teman. Artinya nggak? Orang-orang ini ngomong seolah-olah kalau ini Gentiles, non-Yahudi ini nggak ikutin standar kita, nggak makan ini, nggak makan itu, mereka nggak selamat. Bisa lihat ayat 25, teman-teman. Padahal yang benar apa? Tetap kita nggak boleh sentuh hal-hal demikian. Tapi bukan karena kita lakukan ini kita selamat, bukan. Tapi bagaimana? Yohanes 14 ayat 15. Kita mengikuti perintah Yesus karena apa? Karena kita mengasihi Yesus. Does it make any difference, teman-teman? Yohanes 14 ayat 15 berkata apa? If you love me, keep my commandments. Bukan keep my commandments to love me. Bukan seperti itu kan, teman-teman? If you love me. Kalau kamu mengasihi aku, sebagai respon, turutilah segala perintahku. Berarti, hal yang disebut gak boleh ini sama orang-orang di situ, sebenarnya memang gak boleh nggak? Atau boleh dimakan? Gak boleh. Memang gak boleh. Tapi packagingnya yang salah. Betul, teman-teman? Yang benar adalah kita mengasihi Yesus sebagai respon otomatis. Kita tidak mungkin melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan, teman-teman. Does it make sense? Nah, sekarang kita akan bahas apa yang harus kita jauhin, teman-teman. Satu persatu. Yang pertama apa? Apa yang nggak boleh kita lakukan sebagai umat Tuhan? Silakan, di ayat 25. Makanan dari berhala. Oke, kita tidak boleh memakan sesuatu hal yang dari atau makan yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, menjauhkan diri dari darah, dari daging yang mati dicekik. Oke, darah mati cekik. Keempat apa? Percabulan. Teman-teman kita lihat satu persatu keempat hal ini. Seluas apa keempat aspek ini, teman-teman? Setuju ya? Kita akan lihat pertama. Memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau kita lihat dalam bahasa Grikanya, eidolotitos, artinya betul, secara literal nggak boleh makan apapun yang dikasih kepada berhala. Contoh, teman-teman sering lihat ada sesajian atau orang sembahyang, ada makanan di situ dikasih, ada kompromi nggak kita boleh memakan makanan itu? Sama sekali, no ya teman-teman. Itu Tuhan yang ngomong. Kita sama sekali tidak boleh makan dari persembahan itu. Apalagi, apa juga yang termasuk dengan eidolotitos? Sacrificed, either eaten at the feast or sold. Termasuk yang dijual, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, banyak orang sembahyang zaman modern ini, mereka sengaja beli makanan khusus buat persembahan kepada berhala. Kepada dewa-dewa dan sebagainya. Nggak ada alasan boleh kita untuk makan, teman-teman, akan ini semua. Does it make sense? Dan kita bisa lihat juga, kalau ngomongin tentang idols ini apa? Persembahan gitu kan ya. Oke, berhala, apapun bentuk dari segala dewa-dewa sebagai pengganti Tuhan, itu tidak boleh menjadi hal-hal yang kita sembah, teman-teman. Hanya Tuhan Yesus semata saja. Bahkan tidak termasuk patung Tuhan Yesus. Kenapa? Coba kita lihat di dalam hukum yang kedua. Jangan membuat apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yesus mau kita sembah siapa? Yesus. Dia, bukan patung Yesus. Does it make sense, friends? Makanya itu juga tergolong dengan things offered to idols. Kata idols itu termasuk imagery, satu hal yang mendeskripsikan tentang Tuhan. Itu pun nggak boleh kita sembah. Oke, hal kedua, blood, darah, haima bahasa Grikanya.
Apa maksudnya di situ? Kalau ngomongin darah itu identik dengan apa? Nyawa. Jelas. Hukum keberapa teman-teman? Jangan membunuh ya, yang keenam. Jangan membunuh. Itu sudah literal. Ngomongin tentang darah di dalam konteks firman Tuhan, itu ngomong tentang nyawa, teman-teman. Gak ada alasan, dengan alasan apapun kita bisa membunuh orang. Yang kedua, kata Haima sendiri, ngomongin juga tentang consuming blood. Memakan darah. Banyak gak zaman sekarang orang makan darah? Kita ngeliatin jijik ini. Ada nggak kita lihat ngomong makan darah? Banyak teman-teman. Kalau kita pergi ke Tiongkok dan lain sebagainya, darah itu dibentuk seperti kayak tahu. Dan itu menjadi makanan favorit. Kata mereka gurih sekali. Jadi kita bisa lihat, ini bukan hal yang, bagi kita ini hal yang aneh di Indonesia. Tapi di luar sana ini bukan hal yang aneh. Memakan darah itu hal yang lazim. Tapi menurut firman Tuhan, darah tidak boleh kita konsumsi. Teman-teman. Apalagi? Things strangle, atau yang dicekik. Bahasa Grekanya pniktos. Ini bahkan MUI aja nggak menyetujui statement ini dengan cara pembunuhan binatang. Kenapa? Zaman dulu orang kalau bunuh binatang ada bermacam-macam cara. Bisa dipotong sembelih, bisa dicekik teman-teman. Nggak ada pertumpahan darah. Teman-teman. Dan apa yang terjadi di situ? Ada orang misalnya binatang dicekik sampai mati, itu tidak boleh dimakan teman-teman. Luar biasa ya. Sampai segitu detailnya Alkitab menjelaskan. Jadi kalau di dalam bahasa Grekanya pniktos artinya animal deprived of life without the shedding of blood. Binatang itu mati tanpa ada darah yang keluar. Itu tidak boleh dikonsumsi. Makanya itu pun tidak masuk dalam standar halal kan? Kalau kita lihat di dalam standar halal Indonesia, teman-teman. Oke, yang terakhir. Fornication. Percabulan. Ini mencakup apa aja ya? Apakah cuman di luar nikah aja? Apakah itu, teman-teman? Atau apa maksudnya percabulan di sini? Kalau dalam bahasa Grekanya porneia, artinya berhubungan intim terlarang. Buat teman-teman yang masih muda, yang belum nikah, hati-hati. Jangan nodai diri kita dengan mengizinkan free sex, teman-teman. Itu bukan opsi ya. Alkitab jelas, itu tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Porneia juga artinya homosexuality. Porneia juga artinya lesbianism. Dan ini yang mengerikan, intercourse with animals. Banyak orang melakukan hubungan dengan binatang. Gak mungkin Tuhan kasih perintah ini kalau orang zaman dulu tidak lakukan. Setuju gak teman-teman? Dan ada banyak yang orang melakukan ini. Memuaskan hawa nafsunya dengan pelampiasan kepada binatang. Ini juga ada. Porneia artinya sexual intercourse with a divorced man or woman. Pada saat kita berhubungan dengan orang yang bercerai, itu juga termasuk perzinahan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, ini mengerikan juga. Rupanya percabulan juga termasuk metafora akan menyembah dewa atau worshiping idols, teman-teman. Pada saat kita menyembah Allah selain Tuhan, kita disebut telah berzina atau bersifat cabul di dalam Tuhan. Wow. Apakah keempat ini udah jauh daripada kita, teman-teman? Masih ingat tempat itu? Kita tidak memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Kita juga nggak boleh membunuh binatang secara cekik. Kita juga nggak boleh makan darah atau membunuh sesama. Dan kita jangan melakukan percabulan. Apakah keempat ini ada bagian dalam hidup kita malah, teman-teman? Mudah-mudahan jangan ya, teman-teman. Keempat hal ini menjaga kesucian kita jauh daripada dosa, teman-teman. Oke, ayat terakhir ya. Semangat ya, ayat terakhir. Silakan. Kisah 21 ayat 26. Silakan. Kisah 21 ayat 26. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Oke, di sini Paulus merangkumkan apa yang dia lakukan.
Apakah dia lakukannya next month, next year, atau kapan dia lakukan itu? Setelah 7 hari itu berarti. Coba kita lihat ya 26. Kita jangan menebak. The next day. The next day. Berarti begitu Paulus mendapatkan arahan yang setelah dikatakan oleh si tua-tua tadi, kapan dia lakukan itu? Pada hari berikutnya. Langsung, teman-teman. Berarti pada saat kita mendapatkan perintah atau firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Respon firman itu kapan? Langsung, teman-teman. Pada saat sekarang kita tertemplak hari ini tentang firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ambil action sekarang, langsung, jangan ditunda-tunda. Amin, teman-teman. Pada saat Roh Kudus sedang bekerja, jangan biarin tunda-tunda waktu. Lakukan langsung. Apalagi yang Paulus lakukan? Dia membawa orang-orang itu nggak ke 4 orang itu? Iya. Berarti ada elemen apa di situ? Ini inisiatif dia atau disuruh? Disuruh. Berarti elemen apa di situ? Penurutan. Pada saat kita mengalami sesuatu hal yang negatif, Alkitab kita dapatkan sebagai pendoman yang kita udah tahu. Pertama, kita jangan pernah delay atau kita harus respon firman Tuhan langsung. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Nurut sesuai dengan firman itu, teman-teman. Jangan kita kompromi. Menurut. Ketiga, apa yang Paulus lakukan? Mentahirkan diri. Mentahirkan diri. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa tujuan pentahiran? Menyucikan. Apalagi? Pada saat orang tahir itu ibaratnya apa, teman-teman? Murni, bersih ya, teman-teman. Itu artinya apa? Kalau seseorang dikosongkan kembali, artinya dia bagaimana hidupnya? Jadi bergantung sama siapa? Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Jadi kita bisa lihat elemen 3. Pada saat kita mendapat sesuatu, respon langsung firman Tuhan, ikutin aja apa yang firman Tuhan katakan, langsung ngapain? Serahin semua beban masalah kita balik kepada Tuhan. Apalagi yang Paulus lakukan? Dia pergi kemana? Masuk ke bait suci Allah untuk memberitahukan. Dia, kalau kita lihat berapa lama Paulus di dalam bait suci itu kira-kira? Sekitar 7 harian. Dan dalam 7 hari itu ngapain? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kita balik lagi dikit. Pada saat teman-teman dan saya ada masalah, dan kita mau mencoba rekonsiliasi, dan kita udah belajar cara rekonsiliasi ini di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pegang firman Tuhan sebagai prinsip, ikutin aja, jangan berdebat tentang firman Tuhan, lakukan langsung, respon langsung, jangan lupa, serahin semua beban masalahmu kepada Tuhan, dan luangin waktu sama Tuhan setiap hari, teman-teman. Dan yang terakhir apa? Sampai kapan Paulus ada di bait suci itu? Ayat 26. Sampai selesai masa pentahiran dia ya. Sampai selesai itu butuh apa ya teman-teman untuk nunggu? Kesabaran. Teman-teman bisa lihat kita rangkum pelajaran ini dari ayat 26, teman-teman. Pada saat teman-teman dan saya punya masalah, kita lakukan mengikuti apa standar Alkitab, kita berdoa, kita minta petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Habis itu apa yang harus kita lakukan? Dan masalah kita kepada Tuhan. Di satu sisi kita gali firman Tuhan lebih dekat lagi dan berdoa sama Tuhan. Dan jangan lupa sabar menanti jawaban Tuhan. Jangan harap jawaban itu langsung instan, teman-teman. Take time. Wait for God's answer. Patient. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bantu kita lebih semangat. Yang ada masalah. Tadi banyak yang angkat tangan lagi punya masalah. Coba deh teman-teman. Kita praktekin. Mungkin proses itu sakit. Tapi aku percaya. Kalau kita bisa melewati di dalam Tuhan. It's gonna be worth it. Amin teman-teman. Dan inilah pelajaran kita sepanjang hari ini. Dan kita rangkumkan dalam beberapa poin. Izinin aku share screen. Dan habis ini kita diskusi ya teman-teman. Oke. Berdasarkan Kisah Para Rasul 21 ayat 21 sampai 26, ada beberapa pertanyaan refleksi
yang harus kita katakan dengan jujur dalam hidup kita. Yang pertama, apakah kita pembawa damai atau pembuat onar selama ini? Kita harus tanya dengan jujur. Berapa sering kita membiarkan masalah dan kesalahpahaman kita tidak terselesaikan? Kita harus tanyakan dengan jujur juga. Sudahkah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya? Kita juga harus tanyakan dengan jujur. Apakah kita tersentuh oleh firman Tuhan? Bisakah kita merasakan sentuhannya setiap hari? Dan pertanyaan kelima, apakah kita menjaga pikiran, tubuh, dan jiwa kita tetap murni kepada Tuhan? Apakah kita ingin makmur atau berhasil di dalam Kristus Yesus? Kita belajar pada hari ini. Ada beberapa poin penting. Ada beberapa masalah umum yang sering terjadi tanpa kita sadari kita lakukan. Mungkin kita sering mempercayai dan menyebarkan rumor palsu atau hoax, teman-teman. Mungkin tanpa kita sadar kita suka bikin asumsi terhadap orang lain. Mungkin tanpa kita sadar kita suka menuduh orang lain, cemburu dan dendam satu sama lain. Kita juga mungkin nggak punya integritas, gampang terprovokasi. Dan banyak dari kita mungkin suka bermain aman dan tidak melakukan apapun waktu ada masalah. Kita juga tanpa sadar bisa kita terus menggali atau mengungkit masa lalu. Ingat, orang itu punya masalah dengan Paulus sudah lama, tapi diungkit kembali, teman-teman. Dan yang terakhir, kita hati-hati. Tanpa kita sadari, kita mengangkat tradisi manusia di atas firman Tuhan. Mudah-mudahan elemen-elemen ini jauh daripada kita, teman. Kita juga belajar. Ada beberapa tips praktikal yang untuk kita bisa lakukan dalam mengatasi kesalahpahaman yang kita hadapi. Yang pertama kita belajar, jangan menunda dan segera membuat klarifikasi dengan rendah hati, teman-teman. Pada saat ada masalah, jangan didiemin ya. Jangan tunda dan segera buat klarifikasi dengan rendah hati. Apalagi yang kita harus lakukan? Bersikap kooperatif, fleksibel, dan rela berkorban, teman-teman. Paulus gak kaku-kaku amat waktu dia menghadapi masalah. Dia buka opsi itu, selama gak melanggar prinsip Tuhan. Apalagi yang kita bisa pelajari dari kehidupan Paulus? Dia meyakinkan orang lain dengan apa? Memberikan bukti. Apalagi yang kita bisa belajar? Tetap berpegang kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya prinsip dan standar penuntun untuk berdamai. Jadi jangan pakai logika untuk selesai masalah, tapi balik kepada firman Tuhan untuk menjadi standar cara kita berdamai. Paulus juga tunjukin apa pada saat berdamai? Respect, menghormati orang lain. Kita juga belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan meluangkan lebih banyak waktu dengan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, jangan lupa, harus sabar, teman-teman. Sabar menunggu jawaban atau waktu Tuhan. Dan ini adalah beberapa hal yang kita harus jauhin. Hati-hati, teman-teman. Ada 4 elemen. Yang pertama, mengkonsumsi persembahan termasuk sisa yang diberikan kepada berhala. Kita juga gak boleh menyembah apapun yang membentuk yang bersifat imajiner atau mengganti dengan sosok Tuhan. Kita juga belajar hal yang kita harus jauhi adalah tentang darah. Memakan atau mengkonsumsi darah secara harafiah atau berlaku kekerasan termasuk pembunuhan. Kita juga harus jauhi things strangled atau hal-hal yang dicekik, hewan yang dicabut nyawanya tanpa pertumpahan darah. Antara kita melakukan atau mengkonsumsi 2 hal ini. Dan kita juga hati-hati untuk perbuatan zina. Kita bisa lihat di layar, gampang banget untuk kita kategoriin apa aja yang tergolong dengan perbuatan zina sesuai Alkitab. Hubungan seksual terlarang sudah jelas. Perzinahan jelas. Homoseksual, lesbian, melakukan hubungan intim dengan hewan, melakukan hubungan intim dengan saudara kandung atau incest juga termasuk di situ. Kita juga hati-hati dan tidak boleh melakukan hubungan intim dengan pria atau wanita yang sudah bercerai. Dan perbuatan zina juga termasuk menyembah berhala, teman-teman. Pada saat kita menyembah Allah lain selain Tuhan, kita termasuk melakukan percabulan. Nah, yang terakhir, kemakmuran di dalam Yesus hanya dapat diperoleh ketika kita merasakan sentuhan Yesus dari firman-Nya, ketika kita berjalan sesuai perintahnya, bertindak kebajikan, saleh, dan menjaga diri kita dengan mentaati firman dan perintah Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Yesus setiap hari. Mudah-mudahan sepanjang hari ini kita bisa lebih semangat untuk tahu apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan berkati, friends. Saatnya kita diskusi sama-sama. Thank you, Ed. Silakan teman-teman, ada yang mau share, ada yang mau bertanya soal yang
kita pelajarin hari ini? Boleh langsung di-share. Aku mau nanya. Ya, si Paulus ini emang dia ini sengaja gitu ya ke Yerusalem atau cuma kayak lewat-lewat aja kayak yang biasa-biasanya kan cuma singgah-singgah gitu. Ayo teman-teman udah bisa jawab. Aku yakin teman-teman udah tahu jawabannya. Tadi kita udah sempat bahas sih. Mungkin karena signal Angel tadi putus ya. Jadi ke skip. Dia mengantarkan persembahan. Di Roma berapa tadi kan dia bilang? Dia sedang mengantar persembahan. Oke, ada 2 reason Paulus ke Yerusalem. Di Roma dikatakan Paulus mengantar persembahan atau membawa uang titipan dari jemaat-jemaat lain buat orang-orang di Yerusalem. Itu satu. Hal kedua, kenapa Paulus mau ke Yerusalem? Seperti pelajaran kita minggu-minggu sebelumnya, Paulus mau mengejar hari Paskah. Passover. Jadi 2 reason itu dia ke Yerusalem. Dan ketiga, ini yang lebih penting dari itu semua. Siapa yang suruh Paulus ke Yerusalem? Roh Kudus. Malaikat menyuruh Paulus ke Yerusalem dan mengingatkan Paulus bahwa di Yerusalem lah akan berakhir hidupnya. Atau hal-hal buruk akan terjadi kepada dia. Kita bisa lihat di mana itu? Itu di dalam Kisah Para Rasul. Sebentar ya teman-teman. Aku cari dulu ayatnya. Ini kalau nggak salah beberapa pasal sebelumnya. Bentar ya. Silakan yang lain tambahin dulu sambil aku cari ayatnya. Di belasan. Soal apa tadi, Wir? Alasan Paulus balik ke sana, salah satunya itu disuruh malaikat Tuhan gitu. Tapi itu juga dengan precaution bahwa dia bakalan dianiaya di sana gitu. Yes. Oke teman-teman, sambil kita cari ayatnya, ada lagi yang mau nambahin atau pertanyaan? Silakan. Ada yang mau share? Ada yang mau nanya lagi? Mungkin soal berkorbannya kah? Atau dalam menghadapi masalah kah? Oke, teman-teman. Bisa lihat di salah satunya di Kisah Para Rasul 21. Ayat 11. Ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 11 dan coba dibaca dulu deh. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah Roh Kudus. Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Oke, mundur lagi ke Kisah 20 ayat 23. Kisah ini 20. Ini kata Paulus sendiri ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku di situ. Selanjutnya, selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Yes. Tawanan roh berarti ya lu memang dibawa ke sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat ada 3 reason ya teman-teman. Yang paling utama tentu Paulus mengikuti suara Roh Kudus untuk pergi ke Yerusalem. Yang kedua, dia juga punya tujuan untuk merayakan Passover atau Paskah di Yerusalem. Ketiga, dia punya tanggung jawab yaitu membawa bantuan jemaat-jemaat kepada orang-orang di Yerusalem. Jadi 3 hal ini yang membuat Paulus ke Yerusalem. Tapi sebelum dia sampai ke Yerusalem itu dia belum tahu dong kalau misalnya kayak ada misunderstanding, orang-orang pada julid sama dia gitu di Yerusalem. Dia nggak tahu dong sebelum dia sampai. Atau gimana? Jawabannya dia tahu, Ci. Kalau kita balik ke dalam ayat 11, Kisah Para Rasul 21 ayat 11. Bahkan Nabi bernama Agabus udah ingetin dia. Coba kita lihat di ayat Kisah Para Rasul 21 ayat 11. Dibaca gimana? Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Paulus sendiri tahu, dia bakal menderita. Tapi, kita lanjutkan di ayat setelahnya, orang-orang akhirnya apa di ayat 12? Di ayat Kisah Para Rasul 21:12, mendengar itu, kami yaitu teman-temannya Paulus bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem.
Orang-orang yang lain pun tahu akan ada suatu hal yang buruk terjadi sama Paulus. Tapi Paulus mengikuti siapa? Suara Roh Kudus. Makanya di ayat 14, Kisah Para Rasul 21:14, Paulus ngomong apa? Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Jadi Paulus sudah diamarkan bahwa dia akan menghadapi suatu hal yang negatif di Yerusalem. Dan ini juga menggambarkan kehidupan Paulus, menggambarkan siapa teman-teman? Kehidupan Yesus. Yesus sudah tahu dia akan mencapai suatu titik, yaitu disalib. Tapi Yesus memilih untuk mati buat kita semua dan tidak mengikuti logikanya. Isn't it amazing? Apakah bisa cukup membantu, Ci, untuk melihat? Ya, bisa. Thank you. Ya. Oke. Teman-teman lagi yang lain? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau diskusi? Silakan. Kita sama-sama belajar. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Apakah ada? Sambil diingetin juga untuk tulis permohonan doa. Sama kita ingetin lagi untuk teman-teman yang kemarin udah sempat kirim reels juga. Makasih ya buat Melati. Sama beberapa teman-temannya ya udah sempat kirim reels juga. Jadi thank you, dan buat semua teman-teman yang hadir hari ini masih diajak untuk kita bisa share-share firman Tuhan, share-share hal yang baik yang menurut kita, ya kita pengen aja dari isi hati untuk di-share di Reels supaya orang bisa dengar dan ingat akan firman Tuhan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Share? Ada yang ngantuk? Enggak, puji Tuhan. Mau nambahin kok? Ya, boleh. Saya tuh baru sadar loh kok ternyata kenapa sih bangsa Israel waktu itu ketika mereka diberikan perintah, maksudnya ketika mereka menyembah berhala, terus itu dikatakan bahwa mereka itu sedang berzina. Di sini justru saya baru sadar bahwa kita ini kan umat kepunyaan Allah gitu kan. Artinya misalkan seperti contohnya yang di sini udah menikah itu Ko Edward lah sama Ko Stephen gitu kan. Nah, Ko Edward sama Ko Stephen ini kan sudah masing-masing sudah memiliki pasangan gitu kan. Berarti itu adalah milik masing-masing gitu kan. Nah, ya sama aja dengan seperti kita gitu kan. Berarti kita ini umat kepunyaan Allah. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti kalau misalkan kita nggak memuliakan Allah, berarti kita nggak menghargai pemilik kita gitu berarti ya itulah yang dinamakan dengan berzina gitu ya. Karena kita selingkuh dari Tuhan gitu nggak sih? Kan ada bahasanya ya, kalau misalkan nggak setia sama pasangan itu artinya selingkuh gitu kan. Berarti kalau sama aja kalau kita nggak setia sama Tuhan, makanya kenapa dikatakan berzina? Karena kita ya memiliki pasangan yang lain gitu selain Tuhan gitu. Bagaimana kok? Apakah ada penambahan yang lainnya? Teman-teman masih ingat nggak kalau di dalam Alkitab Yesus mendeskripsikan antara dia dan hubungannya dengan kita jemaat itu apa? Sebagai apa? Pengantin ya. Kalau di Wahyu kan jelas banget pengantin itu. Yep. Mempelai dan pengantin. Mempelai dan pengantin wanita, ya. Jadi memang betul hubungan kita diibaratkan kenapa? Karena hanya hubungan suami istri itulah yang mempunyai keintiman yang lebih kuat daripada sekedar berteman atau berpacaran. Dan hubungan yang seperti itulah yang Yesus harapkan. Kita punya hubungan yang intim, dekat sekali. Pada saat kalau seseorang sudah menikah, nggak ada namanya rasanya malu lagi satu sama lain. Kita terbuka semuanya. Kita dekat.
semuanya kita transparan kepada satu sama lain. Menaruh kepercayaan itu udah full. Kalau zaman pacaran, masih bisa cemburuan. Masih curiga-curigaan. Wah, ini si Charlie ini lagi jalan sama cowok nih. Masih bisa begitu-begitu kan? Tapi kalau sudah namanya menikah, ada elemen yang namanya belief, kepercayaan. Kita menaruh percaya kepada pasangan kita. Bahwa mereka sudah berkomitmen sama kita. Nah, mindset ini yang dibawa Tuhan mau kita mempunyai perasaan yang sama. Tuhan menaruh perhatian, perasaan, kepercayaan sama. Ibaratnya suami dan istri. Dan gak heran kalau kita menyembah Allah lain sama dengan kita selingkuh. Thank you, Charlie. Sangat make sense ilustrasinya. Apa bisa diikutin, teman-teman? Jadi hubungan kedekat yang intim itu yang Yesus harapin ada sama kita dengan Tuhan. Thank you. Ada lagi? Silakan. Berbicara soal nikah, teman-teman. Bisa nggak sebuah keluarga sehat tanpa komunikasi? Tidak. Walaupun udah nikah nih, udah nikah, udah jadi suami istri, tapi komunikasinya nggak pernah. Nah. Jadi sama Tuhan gimana kalau hubungan kita antara pengantin mempelai dan pengantin wanita? Harus komunikasi. Selama ini kita komunikasi sama siapa tiap hari? Proporsi kita komunikasi lebih banyak ke siapa dibanding sama Tuhan? Ke sosial media. Jadi kita seolah-olah menikah atau selingkuh kepada siapa di situ? Kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Nah, inilah mudah-mudahan jadi refleksi kita. Punya waktu lebih banyak sama Tuhan. Makanya sebenarnya tujuan bikin Reels juga buat aku pribadi, dapat impact yang luar biasa. Kenapa? Pada saat kita membuat Reels, apapun hal kecil kita jadiin suatu pengingat tentang Tuhan. Lagi masak, lagi olahraga, lagi duduk doang, lagi kerja, jadi bisa ingat Tuhan. Hal-hal kita relate kepada hal kerohanian. Dengan gitu, pandangan, pikiran kita lebih mudah, teman-teman. Dipacu untuk kepada Tuhan. Itu sih yang aku alamin ya, sepanjang satu minggu yang lalu, bikin Reels. Thank you. Ada yang mau bersaksi atau bertanya? Atau minta didoakan? Silakan. Paling mau komen soal menyelesaikan masalah sih. Karena tadi teman-temannya Paulus yang sepemikiran, yang nggak ngegosipin dia, yang tahu bahwa sebenarnya Paulus nih melayani dengan benar, mereka tuh coba kasih masukan, coba kasih cariin solusi. Jadi emang kadang kita perlu sih teman-teman yang juga bisa kayak gitu. Kita pastinya harus berdoa. Udah pasti kita nggak bisa lebih ngandelin orang, kayak misalkan kita lebih ngandelin manusia-manusia dibanding kayak ngandelin Tuhan gitu. Tapi pada saat kita udah doain, kadang jawaban atau solusi itu bisa datang dari teman-teman kita, dari orang-orang yang sama-sama saling support dalam doa, saling dengerin gitu, saling nguatin. Jadi penting punya teman-teman yang kuat dalam Tuhan, yang sering ingetin untuk berdoa, untuk belajar Alkitab gitu, dibanding punya teman-teman yang ngajaknya untuk lakuin hal-hal yang nggak sesuai sama firman gitu. Karena gue yakin pasti kita punya dua sisi pertemanan. Ada pertemanan yang senangnya ngajakin untuk renungan yuk, atau ikut belajar Alkitab ini, atau share video khotbah, atau kasih ayat Alkitab. Tapi ada juga teman yang kayak nongkrong yuk, ada makanan enak nih gitu, ini yuk, kumpul-kumpul yuk, hahaha. Bukannya berarti yang kayak gitu salah, tapi bisa dilihat sih, sebenarnya kita pasti tahu gitu, oh temen yang ini tuh bisa makin bikin gua makin punya habit yang baik gitu.
Kalau temen yang ini ngajakin gue yang enggak. Kalau temen ini nyuruh gue olahraga mulu biar gue sehat gitu. Nah, mungkin dari situ kita dari punya lingkungan pertemanan yang baik, Tuhan akan bantu kita juga untuk jawab problem-problem kita, solusi-solusinya ada dari situ juga. Gitu. Tapi gimana Pen cara mendapatkan mau tahu teman ini teman yang baik atau enggak? Atau yang benar apa enggak? Cara dapet teman yang baik atau enggak? Sebenarnya sih kita pasti bisa lihat sih, bisa rasain. Cuma kita tinggal ini aja, kita juga tinggal confirm aja sama apa yang tertulis di Alkitab sih, kayak tindakannya, sarannya sesuai Alkitab apa enggak gitu. Tapi sebenarnya pertemanan itu gampang banget sih ngeliatnya, kayak nih orang tendensinya jelek mulu, nih orang tendensinya baik terus gitu. Itu gampang banget kelihatan. Gampang banget kelihatan orang yang seneng ngegosip sama orang yang nggak seneng gosip. Gitu. Kayak kalau ada isu, terus kita omongin nih, yang seneng gosip tuh udah lebih banyak tahu info gitu daripada kita. Sedangkan yang nggak seneng gosip tuh kayak, oh gitu, ya udah, cuma gitu doang gitu. Jadi sebenarnya yang itu sih menurut gue ya, gue nggak tahu secara alkitabiah gimana, tapi menurut gue gampang dilihatnya. Nah, tinggal kita senangnya yang mana. Kita bisa ukur diri kita juga sendiri loh. Kayak kita senang yang mana nih? Pas kita ngobrol sama yang senang gosip, apakah kita juga jadi membara, jadi kayak pengen tambah tahu, atau kita juga kayak males dengernya gitu. Kayak, aduh, ngomongin orang lagi. Ntar besok ngomongin orang lagi gitu. Nah, kita tuh bisa mulai ukur diri kita dari situ. Kalau kita udah mulai senang banget sama gosip, ya cobalah sadar untuk berdoa, minta ampun gitu. Tapi kalau kita nggak senang, risih, ya mungkin kita bisa ingetin sekali-sekali, jangan ngomongin orang mulu, belajar Alkitab yuk, atau jangan ngomongin orang mulu gitu. Mendingan kalau lu tahu dia salah, mending diingetin baik-baik. Jadi kita selain kayak punya lingkungan yang saling dukung, terus lingkungan yang bisa bantu cari solusi, tapi kita juga harus jadi orang yang solutif juga gitu. Jadi jangan sampai apa-apa kayak bantuin gue dong, apa-apa kayak gue begini nih, gue punya masalah nih. Lah lu nantinya jadi kayak orang malas juga malu, ini orang punya masalah mulu gitu. Jadi ya itu sih kalau gue lihatnya sesimpel itu sih. Tapi itu hari-hari ya, gue nggak tahu itu beneran relate sama firman atau enggak. Relate sih, makanya aku mau ngajak teman-teman buka Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, inilah standar cara kita menilai orang ini layak menjadikan teman kita, sahabat di dalam Tuhan atau bukan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi ya. Orang menajamkan sesamanya. Tuhan udah kasih tahu kok, hanya yang positif people will lead people to be positive. Orang yang positif akan bawa orang ke dalam hal yang positif. Dan anak Tuhan itu pasti positif. Membuat lebih tajam. Tajamnya bukan untuk bunuh ya tentunya ya. Tapi kita lebih tajam untuk melihat firman Tuhan. Kita lebih tajam untuk mengenal Tuhan. Kita lebih tajam untuk peka kepada suara Tuhan. Teman yang seperti inilah yang jarang kita bakal temuin di dunia sekarang. Tapi kalau teman-teman punya teman kayak gini, jangan dilepasin. Kenapa? Alkitab udah jelasin. Standar besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini standar Alkitab. Ini standar Tuhan. Amin, teman-teman. Dan ini juga yang aku pribadi simpan sebagai standar aku dalam dekat berteman sama orang. Amin. Pertanyaan lanjutannya, kalau kita mau berubah nih, terus dapat pertemanan baru yang menajamkan ke hal-hal yang positif, ke yang alkitabiah gitu. Tapi kita juga punya temen yang kacau gitu. Maksudnya gue deket banget nih sama orang ini, gue anggapnya saudara juga mungkin. Tapi dia kacau sih gitu. Nah itu bakal langsung kita tinggal, kayak bye-bye, oke lu berdosa, gue sekarang suci, dadah gitu. Atau gimana ya cara menyikapinya?
Silakan teman-teman. Ayo teman-teman, silakan dijawab. Ini praktikal banget. Apakah udah? Lu parah, gue udah bertobat, bye gitu kah? Apakah seperti itu gitu? Apakah jadi kayak oke, sekarang gue Yahudi, lu enggak? Nggak, mesti kayak oke, dadah gitu. Gue udah nggak mau lagi nih terlibat negatif-negatif, bye gitu. Soalnya kalau gue lihat kalau jadi kayak gitu, jadinya orang ngelihatnya kayak, aduh, gue kok jadi nggak pengen ya jadi orang yang belajar firman jadi kayak gitu, jadi ninggalin orang atau kelihatannya jadi judging gitu. Silakan, ada. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya ada yang bilang begitu, Tuhan Yesus itu sendiri berteman dengan segala macam golongan orang loh selama dia ada di dunia ini dulu. Dari pemungut cukai, terus kemudian ahli Taurat atau orang Farisi, sampai dengan ya golongan sosial yang rendah banget seperti ya maaf ya pelacur, kayak begitu kan. Tetapi kan bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah saat dia bersama dengan mereka, ada nggak orang yang mungkin pada akhirnya bisa terpanggil gitu loh. Ya nggak semua sih. Nggak semua yang terpanggil gitu. Ada juga kan orang kaya yang begitu istilah kagum banget sama dia sampai bertanya, guru saya harus berbuat apa biar supaya saya bisa selamat, tapi habis dia nggak bisa gitu kan, udah dia pergi gitu. Ada juga yang istilahnya pada pemungut cukai gitu kan, tapi akhirnya dia menjadi murid Yesus gitu, maksudnya Matius gitu. Jadi kalau dibilang eksklusif sih enggak gitu, kayaknya enggak gitu. Cuma masalahnya sekarang kalau kita bergaul dengan banyak seperti itu, apakah kita akan terbawa? Nah, itu yang jadi masalah gitu kan ya. Maksudnya sih harus gitu ya, kita harus tetap tapi kita juga jangan sampai kita ikut-ikutan ke bawah. Itu namanya sama dengan kita mencobai diri kita sendiri gitu. Kita kan minta kan jangan sampai masuk dalam pencobaan harusnya. Nah, seperti itu sih. Tapi ya itu, kita harus bergaul dengan sebanyak mungkin orang, tapi kita sendiri nggak boleh terbawa. Mau ini dong, mau tanggapi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku dalam berteman juga tuh idealis banget, parah. Idealis banget kayak, lu nggak ini, jangan temenan sama gue gitu ya, kayak gitu lah dulu. Nggak tahu, mungkin sampai sekarang gitu. Kalau misalnya kayak lu nggak ada impact bagus sama gue untuk kayak kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama bagus, udah cukup stop gitu. Nah, aku tuh kayak gitu. Cuman ternyata aku pribadi ini sih sebenarnya ke teman-teman kuliahku, karena kayak aku merasa yang teman-teman kuliahku itu tuh kayak wah macem-macem lah pokoknya. Nah, sampai pernah aku tuh juga digituin kayak, ih Rania tuh udah gua apa-apain loh, dia nyampe kayak bilang kayak gitu, dan aku taunya tuh dari temanku. Terus kayak wah, maksudnya fitnah ternyata sudah menyebar. Terus kembali sih kayak satu yang kemarin ku bikin adalah mungkin ini nggak alkitabiah, tapi ku konfrontin. Satu, ku konfrontin. Yang kedua, ya kita buktiin kita sebagai individu kayak gimana. Jadi toh orang tuh nggak bakal, aku nggak tahu ya, mungkin tiap-tiap orang beda. Orang tuh nggak bakal fokus sama yang jadi ininya, kalau emangnya mereka tuh benar-benar ngelihat, oh ternyata Rania nggak seperti itu. Nah, cuman satu yang aku mau highlight, ternyata di sini bukan cuman kayak idealisnya kita mau berteman sama siapa, ternyata kita pun juga harus minta ampun dengan mungkin dengan idealis kita. Bahkan tadi Paulus tuh dia sendiri pun minta ampun. Itu sih yang kayak aku tergugah kayak, wah ternyata bisa yang kita pikir tuh gue bener, tapi ada satu di balik itu yang Tuhan tuh mau tunjukin kalau misalnya kerendahan hati lu tuh tetap harus ada, bahkan di saat lu tuh lagi marah atau di saat lu tuh lagi nggak merasa misalkan dunia ini tuh adil dan lain sebagainya gitu loh. Itu sih yang aku merasa tertegur. Thank you, Rania. Silakan, ada lagi teman-teman. Tapi susah sih kalau udah digosipin. Apalagi gue nggak tahu sih rasanya. Tapi kalau cewek
Terus digosipin yang kayak tadi kayak Rania gitu kan, nggak enak pasti ya. Udah gitu kayak pasti dipandang sama, apalagi buat orang yang senang denger hal-hal kayak gini ya. Jadi kayak makin kebakar gitu loh, kayak ih Rania gini ternyata. Tapi beda deh responnya sama orang yang nggak seneng denger gosip gitu. Pasti orang yang nggak seneng denger gosip tuh kayak belum tentu lah, atau kayak udahlah nggak usah ngomongin gituan gitu. Ya, jadi tergantung lagi-lagi kita mau, walaupun kita dengar gitu isu ya misalkan, dan kita nggak tahu apa-apa, kita mau responnya kayak apa? Kita emang seneng aja dengar begitu-begitu, atau kita ya anggap lewat aja gitu. Gue lupa pernah baca di mana gitu. Ada ayat yang bilang gitu kan, maksudnya yang berbahagialah orang yang tidak duduk dalam sekumpulan para pencemooh, tidak duduk bersama dengan kumpulan pencemooh. Itu kan kalau dipikir kan apakah berarti maksudnya duduk itu seperti kayak kita tuh gak boleh dekat-dekat atau apa gitu. Kalau mau dipikir-pikir mungkin ini mungkin secara sosial saja gitu kan. Maksudnya saat kita bersama, kita duduk semeja atau segala macam kan bukan berarti pasti kita temenan gitu. I mean, pasti sering kita dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kadang bisa melihat orang tuh ngumpul-ngumpul, tapi dari ngumpul-ngumpul tuh pasti kita bisa lihat dong kira-kira siapa nih yang tim inti di dalam kumpulan itu gitu kan, yang benar-benar kongko-kongko sama dia gitu kan, istilahnya konco-konco bareng-bareng gitu kan. Tapi ada juga mungkin padahal dia ngumpul gitu kan, duduk bareng, nggak ditolak, nggak diapain, tapi kita tahu bahwa he's not the part gitu, she's not the part of them gitu. Nah, itu jadi kalau dibilang masalah persahabatan, relevansinya itu bukan sebatas kayak kita menjauhkan diri, tidak sesempit itu gitu. Tidak sempit seperti kita harus menjauhkan diri, misah-misah, nggak apa gitu, enggak gitu. Tetapi mungkin di sini lebih kepada istilahnya kalau sahabat kan lu ngerti dan lu setuju dan lu sejalan lagi gitu kan. Akan berjalankah berdua orang yang tidak yang tidak sepakat satu dengan yang lain, itu ada lagi di mana tuh ayatnya itu. Ya istilahnya kan begitu. Jadi maksudnya tuh lebih ke arah kalau masalah bersahabat, berteman itu ya tidak sesempit seperti ya udah dia penuh dosa, gue suci, yuk menjauh gitu. Enggak juga gitu. Bahkan ketika saat lu duduk semeja pun begitu kan, lu duduk semeja pun belum tentu juga lu bakalan ini sama dia gitu, bakalan cocok sama dia kalau memang pribadi lu memang pribadi yang baik gitu. Kayak si Stephen bilang, memang dasarnya bukan lu penggosip, lu duduk sama golongan penggosip pun juga walaupun lu sama mereka tapi lu nggak akan ikut juga gitu, nggak akan bisa ikut gitu. Jadi maksudnya itu juga jangan dijadikan tolak ukur bahwa kita harus stay away gitu. Gue pikir nggak kayak gitu sih gitu. Nggak kayak gitu karena itu kan masalahnya adalah masalah apakah kita yang dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi seperti gitu. Tapi kalau memang lu ya istilahnya karena anak muda terutama kadang di gereja, gue juga banyak lihat gitu kan, maksudnya padahal mereka anak gereja tapi perilaku dan apanya udah kayak anak dunia gitu kan, dengan gaya ngeflow atau apa. Untuk yang kayak begitu gue nggak mau judging, tapi gue cuma bilang ya jangan pernah melakukan lebih daripada yang bisa lu kerjain gitu lah. Namanya lu memasukkan dalam pencobaan kan, itu jangan kayak gitu. Oke, teman-teman, sebelum aku jawab, bagi teman-teman yang ada permohonan doa boleh di chat dulu ya, karena waktu kita juga udah lewat. Jadi habis ini kita langsung berdoa aja ya. Nah, aku mau nambahin sedikit dari teman-teman, semua jawabannya tuh nggak ada yang salah dan semuanya praktikal kok. Maksudnya kalau kita lihat semuanya tidak ada yang bertentangan dengan Alkitab. Cuman aku mau menekankan satu hal, bahwa Tuhan itu tidak membenci manusianya, tapi membenci apanya sih? Dosanya. Jadi kita harus sejalan juga dengan pemikiran Tuhan bahwa jangan benci orangnya, yang dibenci itu dosa aja. Tapi banyak orang benci orangnya, termasuk dosanya. Dan ini jadi satu borderline, hati-hati di sini. Aku juga sering membenci dosa dan orangnya plus-plus gitu. Tapi di sini beda gitu. Tuhan itu membenci dosa manusia. Tuhan sayang sama semua manusia. Makanya Yesus pun mati di kayu salib buat semua. Bukan buat satu orang, dua orang gitu, tapi buat semua. Yesus mau semua selamat, tapi Yesus benci dengan dosanya. Nah, maka itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini ingetin kita bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini sangat jelas, teman-teman. Kita harus membenci dosanya, bukan orangnya. Walaupun ada juga ayat yang dibilang jauhilah pergaulan yang buruk.
karena pergaulan buruk merusak kebiasaan-kebiasaan baik. Itu ada. Tapi makna yang kita harus lihat dulu dari garis besarnya. Hati-hati teman-teman. Yesus gak pernah mau kita membenci manusia, tapi dosanya orang itu. Bagaimana dengan ayat tadi tuh yang masalah menjauhi pergaulan yang baik? Teman-teman harus sadar diri. Kadang-kadang pada saat kita kuat atau gak kuat di dalam Tuhan, jangan nyemplungin diri ke dalam pencobaan, teman-teman. Itu lebih make sense ke dalam ayat itu. Pada saat teman-teman tahu teman-teman gak kuat, jangan kasih celah buat setan masuk. Tapi kalau pada saat kita sudah tahu apa tujuan kita dan kita sudah kuat di dalam Tuhan, butuh orang-orang kayak Paulus untuk menerobos semua kekeliruan yang salah. Dan ini semua nggak bisa disamaratakan kepada semua orang. Dan kita butuh Tuhan dan hikmat untuk tahu kapan saatnya kita harus meluruskan yang salah, kapan atau bagaimana kita harus bertindak, atau memilih pergaulan yang seperti apa. Karena dengan itu, aku yakin Tuhan yang bantu arahin kita, bukan kita pakai logika kita sendiri. Jadi itu tambahan daripada aku, teman-teman. Mudah-mudahan ini bantu buat kita untuk lebih careful memilih pergaulan, tapi lebih tepatnya, ayo bangun hubungan yang kuat sama Tuhan. Itu kuncinya sih dari semua yang kita akan hadapi. Oke, nah di chat udah ada beberapa permohonan doa masuk. Ada lagi teman-teman? Silakan, ada lagi. Ada 3 yang masuk ya. Ada lagi? Apakah ada yang sedang sakit? COVID atau sakit yang lain? Ayo teman, ada yang mau didoakan teman-teman? Kita tunggu 2 menit untuk di-enter. Doakan supaya jangan ada krismon. Ya. Iya, karena harga minyak kan udah naik katanya. Tapi itu nubuatan sih. Gimana dong? Ya, jadi terima-terima aja ya gitu ya. Ini akan terjadi sih. Minta tolong Tuhan ya, Ci. Sebenarnya teman-teman, kalau diperhatikan dengan kita sudah tahu sebagai orang umat Tuhan yang rajin baca Alkitab, kita sudah tahu nubuatan akan terjadi apa. Harusnya apa? Logically. Ini peluang kita loh teman-teman. Tuhan sudah mau datang. Itu satu. Kita percaya dengan iman, Yesus sudah mau datang. Amin. Tapi ada satu sisi, sebenarnya dari sisi dunia yang bisa kita ambil hikmahnya. For the business people, mereka harusnya udah tahu harus ngapain. Ya enggak, logically. Mana yang harus dibeli, mana yang harus disimpan, mana yang harus dijual. Tapi nevertheless. Sama ini juga sebenarnya kalau kita mau gencar dalam ngasih tahu firman, ini saatnya orang lagi cari-carinya Tuhan itu siapa, firman itu apa. Jadi ya kali ini sebenarnya mungkin negatif sih. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita percaya nggak sih kalau kita nggak akan kekurangan gitu. Amin. Amin. Jadi ya semangat. Kita nggak kekurangan lah. Tapi istilah di dalam kesulitan ini ada kesempatan. Ya benar sih, kesempatan gitu kan. Untuk orang bisa mencari Tuhan dan di situ kita bekerja. Mungkin begitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, semuanya oke? Oh, ada sebentar ya. Oke, teman-teman di Singkawang akan tes ya. Oke. Bentar ya, ada satu lagi masuk barusan. Oke, baik teman-teman. Mari kita serahkan semua pergumulan kita dalam Tuhan ya. Let's pray. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan mengajarkan kami tips-tips praktikal bagaimana kami harus mengatasi setiap masalah pergumulan yang kami hadapi dan bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
Tuhan ampunilah kami bila mana selama ini kami menggunakan logika kami atau kami membiarkan masalah itu begitu saja dan tidak menyelesaikannya sehingga pada bom waktu yang sudah terjadi kami pun bingung harus bertindak apa. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan kami solusi bagaimana kami harus tidak boleh menunda waktu, melainkan kami harus menggali firman Tuhan supaya setiap approach yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan kami bisa terus mengakui dosa kami dalam tangan Tuhan agar pikiran hati kami murni dalam Tuhan dan kami bisa merekonsiliasi dengan teman-teman kami sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa kami juga lemah dan kami butuh intervensi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami ingin berdoa khusus buat teman kami Anggi yang terus ingin mendoakan akan pekerjaan yang dia rindukan ya Tuhan. Sudah lama teman kami ini masih mencari pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan Anggi kekuatan, kecukupan, dan pekerjaan yang terbaik yang Tuhan telah siapkan buat dia. Biar Tuhan memberikan Anggi kesabaran dan juga khususnya iman di dalam Tuhan. Supaya di masa-masa menunggu ini Tuhan memberikan Anggi semangat, pengharapan di dalam Tuhan. Dan juga biarlah Anggi diberikan selalu kesehatan, supaya Anggi bisa terus melayani Tuhan dengan semangat, dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa di sini berdoa buat teman kami Charlie. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkatinya dalam memimpin akan Week of Prayer di dalam tempat di mana dia bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya Tuhan mampukan dia dalam menyusun soal-soal ujian yang dia akan susun dalam minggu ini untuk diberikan kepada anak muridnya. Biarlah Tuhan berikan hikmat supaya semua materi yang Charlie bagikan sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan ke Charlie dan bisa membantu anak-anak murid Charlie bertumbuh baik dari segi edukasi dan juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua daripada murid-murid yang juga mengalami pergumulan finansial. Biar Tuhan cukupkan kebutuhan mereka agar mereka bisa mensupport anaknya dalam pendidikan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di sini buat teman kami Matthew yang sedang melayani di daerah Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka dalam melayani Tuhan dalam bulan Mei nanti. Biar segala kebutuhan baik itu finansial, baik itu tenaga, kerohanian, Tuhan cukupkan kepada mereka dan Tuhan bantu supaya banyak orang bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami juga berdoa buat teman Matthew ya Tuhan yang sedang mengalami penyakit pembengkakan ginjal ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang terjadi, tapi kami percaya bahwa Tuhanlah dokter dari segala dokter yang akan menjamah teman daripada Matthew supaya mereka bisa kembali melayani Tuhan dengan sehat, dengan pulih, namun saja ditinggi dan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa buat Ciangela di sini yang berencana dalam waktu dekat akan balik ke Indonesia dan juga kerinduannya untuk bagaimana Tuhan bisa mengatur semua agar tidak ada krismon yang terjadi. Kalaupun krismon pun harus terjadi ya Tuhan, kami hanya bisa berharap dan beriman kepada Tuhan bahwa ini adalah tanda kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Dan kiranya Tuhan menjaga kami umat Tuhan agar kami dicukupkan supaya kami tidak berfokus kepada hal-hal dunia, melainkan kami berfokus kepada Tuhan semata-mata saja. Kami juga berdoa Tuhan di sini buat teman kami yang ada di Singkawang ya Tuhan. Teman-teman adik-adik kami di Singkawang, biar Tuhan memberikan mereka kesembuhan, khususnya pada saat dalam waktu dekat mereka akan melakukan PCR test. Bila mana Engkau menghendaki, biarlah hasilnya negatif dan mereka kembali bisa bersekolah, melakukan pendidikan, dan juga bertumbuh di dalam Tuhan hari demi hari. Teman-teman kami juga, Tuhan, yang tidak bersama dengan kami di sini, ada yang bergumul masalah kesehatan, ada yang bergumul masalah keluarga, ada juga yang bergumul masalah perkuliahan, dan juga masalah-masalah pribadi lainnya. Tuhan, tolong bantu mereka, Tuhan. Di saat mereka lemah, biarlah Tuhan yang akan membantu mereka. Kami di sini sebagai teman-teman hanya bisa mendoakan mereka, Tuhan. Dan bawalah mereka kembali, supaya mereka tidak kecewa dengan Tuhan, melainkan kami semua di sini bisa terus berfokus kepada Tuhan dan mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Biarlah semua seruan kami ini Tuhan dengar dan jawablah Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu ya. berdoa lagi, berfoto. Mari kita berfoto teman-teman. Berdoa dulu. Ayo nyalain kameranya, kita lihat muka-muka yang gembira, puji Tuhan, muka-mukanya segar. Ada lagi teman-teman yang menyalain? Kita masih tunggu ya. Oke? 1, 2, dan smile. Sekali lagi. 1, 2, dan smile. Thank you teman-teman semua. Semangat menghadapi minggu berikutnya. Sampai jumpa Sabtu depan. Ditunggu ya Reels-nya ya guys. Dadah. Ya, God bless. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Waduh, cabut tuh. Cabutnya. Dadah.